channel kitanya. Ini kita lanjutin novel romantis My Love, My Cute Husband. Episode berusaha mengingat. Mata Zalin masih fokus pada sesosok lagi lelaki yang ada di pos 1 yang minim pencahayaan. Kok aku gak bisa mengalihkan perhatian dari dia sih? Batin Zalin. Kelompok yang dibimbing Zalina mulai masuk ke pos 1. Zalin memperhatikan tingkah laku lelaki yang Zalin anggap imut. Zalin maju beberapa langkah untuk dapat mendengar apa yang petugas pos ucapkan. Tentu saja untuk mendengar suara lelaki itu. Kok gak kedengaran sih? Bisik Zalin pada dirinya sendiri. Zalin menggeser 2 langkah dari posisinya semula ke sebelah kiri, tepat berada 1 langkah di samping belakang dari kedua kelompok 2. Yang di sebelah kanan lelaki itu adalah Kak Akbar dan sebelah kirinya Kak Raymond, batin Zalin. Zalin tahu itu Akbar dan Raymond karena mereka adalah kakak tingkat yang mau ospek dirinya tahun lalu. Tapi lelaki itu sepertinya tidak mengikuti organisasi himpunan. Zalin tidak pernah melihatnya. Aku penasaran, kok wajahnya familiar? Di mana aku pernah melihatnya? Pikiran Zalin masih berputar dalam pertanyaan itu saja. Zalin kembali fokus. Sesekali dia melirik lelaki itu karena dia takut ketahuan. Apalagi ada Akbar di sana yang suka menjahilinya. Lelaki itu maju 1 langkah dari tempatnya dan siap melontarkan pertanyaan setelah ketua kelompok melapor. Berikan alasan mengapa kalian sekarang ada di sini. Suara lelaki tersebut terdengar oleh Zalin. Mengapa kalian memilih jurusan ini? Jelaskan secara logis, jangan bertele-tele. Suaranya tegas gitu. Kok aku suka ya? Batin Zalin. Apa yang terjadi di sekitar Zalin, dia tidak peduli. Dia sudah berusaha mengingat-ingat di mana pernah melihat lelaki itu. Kok makin kepikiran? Bisik Zalin sambil memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Kegiatan pos malam akan segera berakhir. Zalin mengeluarkan HP dari saku jasnya untuk melihat jam. Sudah hampir subuh. Kelompok yang Zalin bimbing sekarang berada 5 meter di luar menuju pintu masuk lapang basket. Mereka berkumpul dengan para alumni. Para maba mendengarkan dengan seksama. Mereka duduk melingkar di bawah pohon yang lumayan agak besar. Zalin duduk menekuk kedua kakinya di belakang para mahasiswa baru sekitar 1 meter. Tangannya memeluk lutut, kepalanya dia sembunyikan. Ngantuk. Aku belum berhasil mengingat dia, gerutu Zalin. Udah beres tugas kamu? Kamu bisa ke ruang panitia kalau mau, atau masih betah di sini? Saya melirik ke arah para alumni yang hanya para pria saja sambil tersenyum usil pada Zalin. Oh iya, bentar aku kesana deh. Aku mau menghirup udara pagi dulu sebentar, jawab Zalin sekenanya. Setelah mendengar jawaban Zalin, Rea segera berlalu. Rea adalah pengatur acara dalam ospek jurusan. Tugas Rea adalah memastikan semua acara berjalan dengan semestinya. Seperti itulah, organisasi punya tugas masing-masing. Zalin memilih hanya menjadi pembimbing kelompok karena dia ingin sedikit santai. Zalin memang jika mengikuti organisasi jarang total menjalaninya. Karena walaupun Zalin sudah mahasiswa, ayahnya tetap menetapkan bahwa Zalin harus sudah ada di rumah sebelum azan maghrib tiba. Jika Zalin tidak ada keperluan, maka dia akan pulang ke rumah. Walaupun terkadang teman kuliahnya mengajak main ke luar kota, Zalin tidak pernah ikut. Zalin menghormati dan menurut apa yang diperintahkan ayahnya, karena dia tahu bahwa itu juga untuk kebaikan sendiri. Kalau aku sudah menikah, aku akan bisa pergi ke pantai, ke laut, keluar kota, dan tempat-tempat lainnya bersama suamiku. Kalau aku sudah menikah, ayah tidak akan melarangku kemana-mana. Ya, aku tahu, ayah sangat menjaga anak gadisnya ini. Ayah sangat menyayangi anak-anaknya. Zalin menatap langit yang dipenuhi dengan banyak bintang. Dia menarik nafas dan membuangnya secara perlahan. Dia melakukan hal tersebut berulang kali. Udara pagi memang segar sekali. Belum tercampur dengan udara orang-orang munafik. Zalin tertawa sendiri dan kemudian Zalin kembali terdiam. Melanjutkan mengingat lelaki di pos 1 yang mencuri perhatiannya.
Kenapa ya aku merasa lelaki itu sangat menarik, padahal dia dalam kegelapan. Aku juga belum tahu asal-usulnya. Terlebih, aku belum tahu namanya. Batin Zalin. Tapi aku tuh pernah ngeliat dia. Tapi di mana? Gumam Zalin. Dari belakang Zalin tanpa ia sadari Doni menghampiri Zalin. Doni duduk di samping Zalin. Dani adalah kakak tingkat Zalin yang terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Zalin. Doni selalu berusaha mendekati Zalin, selalu memberi perhatian. Doni selalu menawarkan pulang bareng. Doni selalu mengkhawatirkan Zalin ketika Zalin pulang terlalu sore dari kampusnya. Tapi pintu hati Zalin terkunci oleh satu nama, Evan. Entahlah, Zalin pun tak tahu apa yang membuatnya suka pada Evan. Doni mempunyai badan yang tinggi, warna kulitnya sawo matang. Dia adalah kakak tingkat Zalin. Jika Doni mau ngobrol dengan Zalin dalam posisi berdiri, Doni harus menunduk. Zalin cukup tinggi dan Doni sangat tinggi. Doni selalu ada untuk Zalin, tapi apa yang Doni lakukan tidak berdampak apapun, tidak mengubah sikap Zalin. Doni ikut menatap langit. Kak Doni, melihat Doni di sampingnya dan segera menatap langit lagi. Udah mau azan subuh. Doni menatap Zalkan. Oh iya? Ya udah, ke ruangan dulu bawa mukena deh. Mau sholat dulu, bye. Zalin beranjak pergi dan meninggalkan Doni tanpa melihat wajah Doni. Selalu saja begitu, cuek, begitu Doni. Zalin mengambil mukena di ruangan panitia dan berangkat ke masjid bersama Raya. Zalin segera mengambil air wudhu dan duduk di dalam masjid setelah memakai mukenahnya dan mengingat kembali lelaki itu. Di mana pernah melihatnya ya? Aku ingin kenal. Lebih bagus jadi dekat deh. Semoga. Baru kali ini aku kayak gini. He is so cute. Zalin tersenyum-senyum sendiri. Tanpa Zalin sadari, Evan sudah terkikis di ingatannya. Evan akan benar-benar hilang dari ingatan Zalin saat Zalin sudah menemukan pengobat pengganti Evan. Zalin mengetukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kepala sebelah kanannya. Aku ingat. Zalin kegirangan. Zalin mulai menyusul puzzle di dalam otaknya. Evan, kelompok kerja lapangan Evan. Ya, dia lelaki itu. Lelaki yang membuatku penasaran sampai saat ini. Akhirnya aku menemukanmu. Imut, batin Zalin. Woi, kenapa lu? Ria yang baru saja masuk ke masjid melihat tingkah aneh Zalin menatap aneh. Zalin hanya tersenyum dan berbaring di atas sajadah masjid. Besok aku akan segera tahu siapa namanya. Senangnya, batin Zalin. Zalin pun terlelap tidur dengan senyum mengembang di bibirnya. Saat Zalin menutup matanya, otaknya berpikir, wajahnya imut, kayak anak kecil. Ya, maksudku ya cocok lah kalau dia dipakaikan baju seragam SMP. Apa dia lebih muda dari aku ya? Tapi masa iya? Zalin berpikir keras sampai dia terlelap. Bersambung. Tunggukan kisah selanjutnya ya.